Episode 7 dimulai dengan para kru topi jerami mencari pulau ekonomi dengan bantuan navigasi Bagi. Walaupun hanya kepala, tetapi Bagi tetap membuat Usop dan Zoro kesal dengan omongannya. Mereka kemudian memasukkan kepala Bagi ke dalam gentong. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di pulau ekonomi. Shin berpindah ke Nami yang sedang bermain kartu dengan para manusia ikan di Arlong Park. Ia menang, tapi dengan cara yang curang. Kurobi lalu berkata kalau Arlong memanggilnya. Nami kemudian langsung pergi ke dalam. Kita kemudian diperlihatkan masa lalu Nami. Nami terlihat membawa sesuatu di belakang tubuhnya, yang ternyata adalah buku. Ibunya yang bernama Belmer tahu bahwa Nami mencuri. Ia langsung menasihati Nami untuk jangan mengambil barang milik orang lain, karena hal itu akan menyakiti perasaan orang yang dicuri. Nami lalu marah sambil menangis karena ia bosan hidup miskin dan makan jeruk setiap hari. Ia juga mengatakan kalau kakaknya yang bernama Nojiko dan ibunya bukanlah kakak dan ibu aslinya. Belmer sontak menampar Nami saat mendengar hal itu. Nami pun langsung keluar dari rumah. Selang beberapa saat, Belmer mendatangi Nami yang sedang sendirian di kebun jeruk. Ia kemudian menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Nami dan Nojiko. Pada masa lalu, Belmer adalah seorang anggota angkatan laut. Ia terpisah dari pasukannya di sebuah pulau, dan saat ia sedang mencari makan, Belmer tidak sengaja menemukan Nami dan Nojiko yang bersembunyi di puing-puing. Akhirnya ia pun mengadopsi mereka berdua. Nami yang mendengar cerita ibu angkatnya hanya bisa menangis. Kembali ke saat ini, Arlong mendatangi Nami di ruangan peta. Dan setelah berbincang-bincang, Nami memberikan peta Grand Line ke tangan Arlong. Ia kemudian memberikan tugas baru ke Nami. Ia harus menagih upeti ke desa Koko. Arlong menolak untuk menyuruh manusia ikan karena tugas itu harus dilakukan oleh manusia. Arlong lalu meninggalkan ruangan itu. Kita berpindah ke Barati, ternyata Garp dan para marinir datang ke sana. Zeff pun langsung menyambut mereka. Garp bertanya tentang bajak laut bernama Luffy ke Zeff. Akan tetapi Zeff tidak langsung menjawab. Ia menawari makan gratis berupa stik lebih dulu ke para marinir. Garp yang tergoda pun langsung setuju. Kembali ke tokoh utama kita, sekarang mereka berempat berada di desa Koko. Mereka melihat ada banyak warga yang berkumpul di tengah desa. Kepala desa yang bernama Genzo tampak gelisah dan mengatakan ke para warga kalau waktu mereka tinggal sedikit. Sedangkan uang upeti yang mereka kumpulkan kurang. Di tengah kebingungan warga, Nami datang ke sana. Ia tidak disambut baik oleh warga, terutama Nojiko. Ia langsung pergi dari sana setelah melihat Nami. Genzo memberikan upetinya. Setelah menghitung, Nami mengatakan kalau upetinya kurang. Genzo pun memohon, akan tetapi Nami tidak menggubrisnya. Nami menyuruh ia dan warga desa untuk berusaha lebih keras dan mencari pemasukan yang lain. Setelah itu mereka pun bubar. Nami yang melihat Luffy dan kru di tempat yang agak jauh langsung mendatangi mereka dan menyuruhnya pergi dari sini. Luffy berkata kalau Nami butuh bantuan dari mereka, ia akan membantunya. Nami membentak dengan berkata bahwa ia tidak butuh bantuan siapa-siapa dan ia adalah kru Arlong. Nami kemudian pergi meninggalkan mereka, akan tetapi terlihat bahwa Nami agak sedikit sedih. Usop pun menyimpulkan kalau Nami adalah orang yang jahat karena penduduk desa takut dengannya. Luffy yang ingat dengan Nojiko tadi langsung bertanya ke Genzo. Genzo kemudian memberitahu kemana arah rumah dari Nojiko. Setelah melewati kebun jeruk, mereka sampai ke rumah Nojiko. Tak diduga, Nojiko langsung menghadang mereka dengan senjata api. Luffy pun ingin menanyakan soal Nami, karena ia merasa kalau Nojiko kenal dengan Nami. Nojiko berkata kalau adiknya adalah penjahat yang kejam. Ia menyuruh mereka berempat pergi dari sana. Sanji pun menggunakan cara yang lain. Ia menawari Nojiko makanan, karena ia adalah chef. Perlahan-lahan ia menurunkan senjatanya dan menyuruh mereka berempat untuk masuk. Di Arlong Park terlihat bahwa mereka kedatangan marinir bernama Kapten Nezumi dan beberapa anak buahnya. Mereka membicarakan beberapa masalah tentang bajak laut yang ada di pulau itu. Arlong lalu memberikan uang untuk Nezumi. Ternyata Kapten Nezumi diberi uang oleh Arlong untuk bisa menutupi kejahatan dan segala aksinya di sana. Kapten Nezumi mengatakan bahwa uang itu kurang. Arlong lalu mengajak berdiskusi Nezumi di dalam ruangan. Kembali ke rumah Nojiko, ia sekarang terlihat melahap makanan yang dibuat oleh Sanji. Nojiko berkata bahwa itu adalah makanan terenak seumur hidupnya. Sanji bertanya tentang Nami kepada Nojiko. Ia lalu menceritakan masa lalunya. Terlihat bahwa Nojiko dan Nami bersembunyi di bawah lantai, sementara ibunya mencoba menghadapi Arlong dan anak buahnya. Tetapi itu sia-sia. Arlong berkata bahwa upetinya adalah 100.000 berry untuk orang dewasa. Dengan perasaan sedikit kesal, ia memberikan uangnya kepada Arlong. Setelah mendapatkan uangnya, Arlong berniat pergi.
Tetapi ia melihat sebuah keganjilan. Di meja makan terdapat 3 piring yang disiapkan. Ia pun bertanya ada berapa orang yang tinggal di rumahnya. Karena terdesak, Belmer pun berkata bahwa ia punya 2 anak perempuan. Arlong lalu memberitahu bahwa upeti untuk anak kecil adalah 50.000 berry. Melihat ibunya yang terancam, Nami dan Nojiko keluar dari persembunyiannya untuk melindungi ibunya. Karena uangnya habis, Belmer lalu berkata bahwa uang tadi untuk membayar upeti kedua putrinya itu. Nami yang masih menangis pun bertanya kenapa ibunya tidak berbohong saja untuk melindungi mereka bertiga. Belmer menjawab bahwa mereka berdua memang putrinya, dan ia tidak akan berbohong soal hal itu. Arlong setelah itu langsung menghabisi Belmer di depan Nami dan Nojiko. Kembali ke saat ini, setelah mendengar cerita itu, Luffy dan Zoro langsung keluar rumah. Sementara Usopp dan Sanji hanya bisa terdiam. Di sebuah ruangan di Arlong Park, Arlong memberi Nezumi uang pelicin yang sesuai dengan keinginannya. Setelah itu, mereka pun pergi dari sana. Nami lalu bertanya ke Arlong tentang kesepakatan mereka. Nami berkata bahwa uangnya sudah ia siapkan. Arlong lalu menyuruh Nami membawa uang itu saat matahari terbit besok hari. Setelah Nami pergi, Arlong menyuruh Kurobi untuk memanggil Nezumi untuk kembali ke ruangan itu. Ia berkata mungkin Nezumi bisa membawa uang lebih. Di bar Barati, terlihat bahwa Koby dan Helmeppo sedang minum-minum. Mereka duduk santai sembari membicarakan Luffy. Koby memberitahu Helmeppo bahwa Luffy adalah cucu dari Garp. Helmeppo kaget saat mendengar hal itu, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu terkejut. Bartender yang mendengar hal itu memotong pembicaraan mereka berdua dan berkata bahwa tempo hari ada seorang bajak laut bertopi jerami datang ke sana. Koby bertanya apakah ia tahu kemana Luffy pergi. Bartender itu hanya berkata bahwa jawabannya tergantung berapa uang yang mereka punya. Setelah mendapatkan info, Koby mendatangi Garp yang masih makan-makan bersama Zeff. Ia lalu menyuruh pasukannya untuk pergi ke Pulau Konomi. Zeff pun mengatakan bahwa sudah saatnya ia membiarkan Luffy karena mungkin ini adalah eranya. Garp hanya tersenyum dengan hal itu. Di sebuah kuburan, Nami tampak sedang menggali sesuatu dan mengangkat sebuah peti. Nojiko yang tiba-tiba datang di sana mengira bahwa Nami merusak makam ibunya. Nojiko yang tidak mau mendengar alasan Nami berusaha memukulnya dengan sekop yang Nami bawa tadi. Tetapi ia tidak sengaja memukul peti yang Nami keluarkan tadi dan terlihat beberapa uang berhamburan dari dalamnya. Nojiko pun meminta penjelasan kepada Nami. Nami menjelaskan bahwa ia bergabung dengan kru Arlong karena ia pintar menggambar peta. Selain itu, ia mau menjadi anak buah Arlong dengan satu syarat, yaitu diperbolehkan untuk membeli desa Koko dengan harga 100 juta berry, dan Arlong pun setuju. Ternyata, Nami selama ini berniat untuk memerdekakan desa Koko dengan uang yang ia kumpulkan selama ini. Nojiko bertanya kenapa ia tidak menceritakan hal itu dari dulu. Nami menjawab bahwa ia tidak mau kehilangan siapa-siapa lagi setelah kehilangan ibunya. Di tengah kesedihan mereka, Nezumi dan anak buahnya datang ke kuburan itu. Nezumi berkata bahwa ia harus menyita uang itu karena mungkin uang itu adalah curian. Nezumi heran bagaimana caranya Nami mengumpulkan 100 juta berry sendirian. Nami yang tidak memberitahu Nezumi jumlahnya langsung tahu bahwa Arlong menyuruhnya untuk mendatanginya. Nezumi berbohong bahwa ia tidak tahu hal itu. Kemudian 2 anak buah Nezumi menahan Nami, sementara 2 orang lain mengumpulkan uangnya. Nami hanya bisa berteriak frustrasi melihat hal itu. Setelah mendapatkan semua uangnya, Nezumi dan anak buahnya pun pergi. Nami mencoba mengejar kembali mereka, tetapi ia kehilangan jejak di tengah jalan. Sementara itu di Arlong Park, Arlong mengumpulkan semua anak buahnya dan menyuruh untuk menyerang dan membunuh semua orang di Pulau Konomi, lalu lanjut ke seluruh East Blue dan menuju Grand Line. Nami sekarang diam di suatu tempat. Ia kemudian merasa kesal, frustrasi, dan sedih. Ia kemudian mencoba untuk merusak tato bajak laut Arlong di lengan kirinya dengan cara menusuk-nusuk dengan pisau. Di tengah kekesalannya itu, Luffy datang dan menghentikan perbuatan Nami. Nami awalnya marah karena ia sudah menyuruh Luffy pergi, tetapi ia tetap di sana. Luffy hanya diam. Kemudian Nami meminta tolong kepada Luffy sambil menangis. Luffy lalu memberikan topi jeraminya dan berkata bahwa hal itu sudah pasti. Tidak jauh dari sana, Sanji, Usopp, dan Zoro bersiap untuk melawan Arlong. Mereka berempat melihat dari kejauhan bahwa desa Koko telah terbakar. Episode 7 pun berakhir. Episode 8 dimulai dengan masa lalu Nami, di mana ia sekarang menjadi anggota dari kru Arlong yang memiliki tugas untuk menggambar peta. Arlong berniat memanfaatkan bakatnya itu untuk menguasai lautan. Scene berpindah ke saat ini di mana mereka berlima mendatangi desa yang terbakar tadi malam. Lalu para warga dengan pimpinan Genzo dan Nojiko mendatangi mereka berlima.
Genzo berkata bahwa Nojiko menceritakan tentang pengorbanan Nami. Ia dan para warga berniat untuk melawan balik Arlong dan manusia ikan yang lain. Nami pun mencegah karena mereka para warga hanyalah orang-orang biasa yang tidak punya kekuatan. Tapi Genzo dan para warga tetap kekeh dengan keinginan mereka. Genzo berkata bahwa lebih baik mati karena mencoba. Di tengah hiruk-pikuk warga, Luffy kemudian berkata bahwa itu adalah pertarungannya dengan krunya. Berpindah ke kapal Garp, terlihat bahwa Garp menanyakan soal adanya laporan tentang kekacauan yang disebabkan Arlong ke Nezumi. Nezumi menjawab bahwa ada bajak laut yang lebih kejam yang datang ke desa Koko, yaitu Luffy. Dan ia yakin kalau penyebab kekacauan itu adalah Luffy. Koby yang juga ada di sana tidak terima dengan perkataan Nezumi, karena tidak mungkin Luffy melakukan hal itu. Mereka berdua pun sempat terlibat cekcok sebentar, tetapi dihentikan oleh Garp. Kembali ke Pulau Konomi, tiba-tiba Arlong Park diserang oleh banyak bom asap, sehingga membutakan pandangan para manusia ikan, sementara Luffy, Zoro, Sanji, Nami, dan Usopp mendobrak masuk ke dalam. Nami mengantar Luffy untuk pergi ke ruangan peta, di mana mungkin saja Arlong ada di sana. Sementara Zoro, Sanji, dan Usopp terlibat perkelahian di dekat pintu masuk. Sanji bertarung dengan kaki, Zoro bertarung dengan satu pedang, sementara Usopp dengan ketapelnya. Ketapel Usopp kemudian mengenai wajah dari Chu. Ia tidak terima dengan hal itu, dan mereka berdua terlibat kejar-kejaran bahkan sampai keluar Arlong Park. Sementara itu, Luffy dan Nami yang sudah berada di ruangan peta tidak menemui Arlong. Nami kemudian berniat untuk mengambil peta Grand Line dan berlari dari sana. Saat akan pergi, tiba-tiba Arlong datang dengan pedang geriginya. Arlong berbicara tentang ambisinya untuk bisa mengakhiri diskriminasi manusia ke manusia ikan dan akan memimpin sampai bisa menguasai segalanya. Arlong lalu mencoba mengancam Luffy dengan pedang sambil berkata apakah ia bisa menggunakan Nami dengan baik. Lalu dengan marah, Luffy menggenggam pedang Arlong hingga hancur berkeping-keping. Lalu ia melanjutkan dengan berkata bahwa Nami bukanlah alat untuk digunakan, tetapi ia memiliki mimpi dan keinginannya sendiri. Tapi Arlong merenggut semua itu. Luffy lalu menyuruh Nami untuk pergi dari sana dan berkata akan mengalahkan Arlong. Di lain sisi, Usopp dan Chu melakukan kejar-kejaran sampai ke sebuah hutan. Chu mencoba menembakkan beberapa proyektil yang dibuat dengan air alkohol yang ia minum. Karena terdesak, Usopp pun bersembunyi. Zoro dan Sanji tampak menghabisi seluruh kroco yang ada di Arlong Park. Bagi yang berada di tas yang Sanji bawa lalu meminta untuk diantar ke tubuhnya, karena ia merasa kalau tubuhnya sudah dekat. Sanji pun mengeluarkan kepala Bagi dari tas dan Bagi langsung bersatu dengan tubuhnya. Setelah itu, ia langsung pergi meninggalkan Arlong Park. Sanji dan Zoro hanya bisa kesal melihatnya. Di hutan, karena tahu Usopp akan kalah, ia menggunakan cara lain. Ia menyiram saus tomat ke dadanya dan berpura-pura mati. Chu yang mengira Usopp kalah langsung pergi dari sana. Saat akan pergi, Usopp menembakkan peluru api ke alkohol yang dibawa Chu dengan ketapelnya. Dan seketika ia pun langsung terbakar dan kalah. Zoro dan Sanji kemudian didatangi oleh Kurobi setelah semua manusia ikan kalah. Kurobi lalu melawan mereka berdua sendirian. Awalnya mereka berdua tampak kewalahan menghadapinya, tapi kemudian Sanji melakukan tendangan berkali-kali ke Kurobi, hingga akhirnya Kurobi terpental dan kalah. Setelah itu Usopp terlihat kembali ke Arlong Park, di mana semua manusia ikan sudah kalah. Nami juga terlihat berlari dan berkumpul kembali dengan mereka bertiga. Usopp lalu bertanya kemana Luffy. Nami menjawab bahwa ia masih di dalam untuk melawan Arlong. Di ruangan peta, Luffy tampak tertekan oleh kekuatan Arlong. Arlong berkata bahwa meskipun Luffy punya buah iblis, tetapi Luffy tidak akan bisa menandinginya. Luffy lalu menjawab bahwa mungkin ia tidak bisa mengalahkan Arlong, tetapi ia bisa menghancurkan semua yang dibangun oleh Arlong selama ini. Luffy kemudian melancarkan pukulannya ke pilar-pilar yang ada di ruangan peta. Arlong yang panik juga tidak sengaja merusak salah satu pilar yang niatnya ia ingin memukul Luffy. Bangunan itu kemudian menjadi ringkih dan terlihat akan hancur. Luffy pun melakukan jurus gam-gam gantling ke Arlong hingga ia terpental ke tembok. Kemudian Luffy mengakhiri pertarungan itu dengan jurus gam-gam Battle Axe. Ia memanjangkan kakinya sampai ke atap, kemudian menurunkannya dengan cepat sampai ke bawah dan menginjak tubuh Arlong sampai ke dasar bangunan. Bangunan itu pun kemudian hancur seketika. Usopp, Zoro, Nami, dan Sanji hanya bisa terdiam melihat hal itu dari luar. Di tengah kekhawatiran mereka, Luffy keluar dari puing-puing bangunan, dan ia ternyata masih selamat. Ia juga berkata bahwa Nami adalah rekan dan krunya sekarang. Mereka kemudian tertawa bersama. Pada malam hari, kru Luffy mengadakan pesta kecil-kecilan dengan para penduduk desa Koko. Di tengah kegembiraan mereka, marinir tiba-tiba datang dan menghentikan pesta itu.
Garp langsung melakukan perintah untuk menangkap mereka berlima. Tapi Koby dan Helmeppo tidak terima dengan keputusan itu karena bukan mereka yang merusak desa Koko, melainkan Arlong. Garp berkata bahwa ia harus tahu apa konsekuensi melawan perintah dari atasan. Lalu ia mendekati Luffy dan menyuruhnya untuk menyerah. Tentu saja Luffy tidak mau. Kemudian Garp melepaskan jubahnya dan menantang Luffy untuk bertarung. Dan mereka berdua pun terlibat duel, walaupun sebenarnya Luffy tidak mau melawan kakeknya sendiri. Tapi karena besarnya kekuatan dan pengalaman, Luffy kalah dengan telak. Garp lalu mengangkat kerah Luffy dan memaksanya untuk menyerah. Luffy lalu berkata bahwa kakeknya boleh saja memukuli Luffy, tapi ia tidak akan menyerah mengejar impiannya menjadi Raja Bajak Laut. Setelah mendengar hal itu, Garp melepaskan Luffy dari tangannya dan tertawa. Ia kemudian menyuruh para marinir untuk menurunkan senjatanya dan segera mengganti perintah untuk mencari Arlong dan anak buahnya yang mungkin masih berkeliaran. Semua marinir lalu melakukan perintah Garp kecuali Nezumi. Ia protes kenapa tidak melakukan penangkapan ke Luffy dan para krunya. Nami yang masih kesal lalu memukul Nezumi dengan tongkatnya sampai pingsan. Garp lalu mendekati Luffy dan berkata bahwa ia tahu ia tidak akan bisa mengubah mimpi Luffy. Ia juga ingin tahu seberapa besar tekadnya itu. Luffy yang baru sadar kalau kakeknya mengujinya, protes kepada kakeknya kenapa ia tidak bisa lebih lembut sedikit. Garp berkata bahwa hal itu tidak akan seru. Setelah itu ia pergi meninggalkan Luffy dan para krunya. Besok pagi, Luffy yang bersantai di rumah Nami sambil makan jeruk didatangi oleh Koby. Ia lalu memperlihatkan sebuah poster buronan yang ternyata adalah milik Luffy. Luffy sekarang memiliki harga buronan 30 juta berry, yang merupakan harga buronan tertinggi di East Blue. Luffy kemudian sangat senang mengetahui hal itu karena itu adalah hal yang diinginkannya. Koby pun berkata bahwa saat ini adalah waktunya mereka untuk berpisah. Luffy berkata kepada Koby untuk menjadi marinir yang baik, sementara Koby mengatakan kepada Luffy untuk menjadi bajak laut yang baik. Mereka berdua pun kemudian berpisah di sana. Luffy lalu memperlihatkan poster buronan itu ke para kru di dalam Going Merry. Zoro berkomentar bahwa sekarang menjadi lebih berbahaya, karena mungkin seluruh bajak laut di East Blue akan mengincar mereka semua. Luffy hanya tersenyum dan berkata bahwa untungnya mereka tidak akan lama-lama di East Blue, karena mereka akan segera menuju ke Grand Line. Di sebuah pinggir pantai, Mihawk mendatangi para bajak laut rambut merah, yaitu Shanks dan para kru. Ia kemudian memperlihatkan poster buronan Luffy kepadanya. Shanks yang mula-mula sedikit waspada dengan kehadiran Mihawk, sekarang menjadi sangat senang karena melihat poster buronan Luffy. Shanks pun segera menyuruh para krunya untuk mengeluarkan sisa minuman yang mereka punya untuk mengadakan pesta. Ia kemudian mengajak Mihawk dan Mihawk pun setuju-setuju saja. Di kapal Going Merry, Luffy memberikan hadiah ke Nami, yaitu sebuah pohon jeruk yang ditanam di pot yang berada di buritan kapal. Luffy ingin agar Nami bisa selalu ingat dengan kampung halamannya. Nami lalu membalas dengan berkata bahwa mereka juga punya hadiah. Nami menyuruh Usopp untuk membentangkan layar utama, dan terlihatlah lambang bajak laut dari Luffy, yaitu lambang tengkorak dengan menggunakan topi jerami. Luffy menjadi sangat senang melihat hal itu. Setelah itu mereka berlima mengadakan kumpul terakhir sebelum menuju ke Grand Line di dek kapal. Mereka mengatakan mimpinya masing-masing. Sanji ingin menemukan All Blue, Luffy ingin menjadi Raja Bajak Laut, Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, Nami ingin menggambar peta dunia, dan Usopp ingin menjadi prajurit laut pemberani. Setelah itu mereka pun bersorak bersama-sama dan episode 8 pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang series One Piece live action ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyimak alur cerita series One Piece live action ini dari episode 1 hingga terakhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film-film maupun series lain di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.